Yuk, bagaimana Sir kita punya visi? Ibu oke. Visi itu mewujudkan generasi apa sih tadi? Akhlak mulia. Bisa lihat di tembaan di sini saya lupa nih. Atau bagaimana kalau kita masing-masing kita punya kita offer di chat nomor kita satu. Sebenarnya kita langsung ketik di kantor ya, itu kan. Tidak, maksudnya supaya kita lihat. Pada ketik. Sejenis berhenti lembaga yang dimuatkan dengan organisasi kepolisian paling canggih berfungsi meningkatkan darinya menjangkau kemampuan cerebral manusia biasa. Makanya kita tiga-tiganya kita kirim dulu sama, kita lihat baru kita Cek akhiri sepatutnya menjadi bukti kebangkitan mana, tapi Jin ada agenda yang lain. Nah, oke yang kerja kok. Bisa ini malam lagi nanti tidak bisa ada oleng sekali sama kepala. Tidak. Tadi ini saya baru habis ini apa masuk terus baru habis pingsan tak bisa datang masuk. Saya masih kayak datang dorong-dorong nah. Maksud kerja nanti saya offer lah saya lanjut besok tidak apa-apa. Kalau ini malam memang saya tidak apa. Makanya saat tadi sedang kayak saya bilang Mbak Fasi macam dia tahu keadaannya saya tidak bertanya. Tidak suruh saya main tahu. Saya bilang di grup. Ini teman-teman, ini Mbak Fasil kayak tahu sama keadaan. Dari tadi tidak pernah kasih kesempatan saya sebenarnya. Luar biasa. Iya memang kita sama. Saya juga tidak ditanya-tanya. Ya, syukur saya memang lagi kurang fit. Mewujudkan sistem berkepanjangan. Itu saya punya ini apa? Ibu Antoneta punya? Ini sudah Bu itu. Oh sudah. Sudah ya. Hampir sama juga sebenarnya. Cuma kita bikin bahasa yang Ibu Antoneta bisa buat di Canva nanti Ibu bagikan saya untuk bisa diedit. Jadi tinggal saya edit gitu. Oh ya oke tunggu. Iya maksudnya coba saya edit. Oh, kalau ini malam memang saya angkat tangan. Saya punya apa? Tidak bisa ini konsen. Ayo semangat Ibu Antoneta. Nanti baginya pasti lagi sudah bisa edit nah jadi saya edit baru saya lanjutin besok begitu. Tidak sewajarnya untuk dia. Saya ingatkan semuanya dah berakhir. Tapi sekarang dia kembali semula dan Iris entah bagaimana telah sampai ke dalam. Coba bagikan ya supaya langsung ketik. Iya langsung bagikan ketik supaya kita langsung. Yuk, betul sudah. Yang kamu dah selamatkan sejak kamu berada di sini. Kayaknya pasuk kalau Ibu Antonita yang buat sih presentasi. Ibu Mice ini apa? Ibu Mice moderator. Mantap. Jauh lebih kuat apabila berlawan demi orang lain. Kamu lebih layak dari yang kamu sangka lebih. Sama seperti seorang yang saya pernah kenal. Kelompok 2. Apa sedang judul? Ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi 1.3.
Ini kita hapus saja biar nanti taruh di slide kedua. Itu orang kolaborasi yang satu di depan. Oh iya, betul. Iya. Tentang semua, saya dan Deki ada izin dari kejadian untuk menjadi pemakaian sampai sekarang. Anggota kelompok. Dua. Pasti akan selesai. Selina Fruity. Apa sudah Ibu Mince punya ini apa visi? Mam pun visi apa sih tadi? Saya ini atau langsung baca aja biar saya tinggal langsung ketik. Mewujudkan generasi berkarakter unggul. Atau enggak ya? Mewujudkan generasi berkarakter unggul, kreatif dan mandiri, kreatif dan mandiri, melalui pendidikan yang menyeluruh, berlandaskan nilai-nilai Pancasila, dengan dukungan penuh dari komunitas sekolah, dan masyarakat, untuk membangun bangsa yang
Bangsa membangun bangsa yang yang Tunggu, cerdas. Ibu Anteneta ketik maksudnya buat apa? maksudnya kan Supaya kita kita banding. maksudnya kita Ah. ini taruh dulu kita punya visi masing-masing, nanti kan dari situ baru kita rangkum lagi jadi satu visi yang kita mau ambil. Atau Icak, Bu. bagaimana? Atau kita Oh, langsung taruh daripada kita punya ibu ketik sistematik kan ada di chatting kita lihat sudah kita baca, Pak. Itu maksudnya sudah. jadi maksudnya di sini di tugas kita itu kita langsung rangkum aja satu kali Iya, gitu. tuh buat satu visi kita Iya. bertiga punya, begitu. Betul, Ah, betul. Satu saya visi pikir bersama. Tidak. ya. Ya, oke. Satu saja, kita bertiga Ini satu Ibu saja visi dengan mati santai. ketik saya bilang. Iya, Iya. oke. Ternyata tidak semua layar itu sama. Berarti di sini Intinya, hmm, dalam galon yang dibersihkan 20 kali, dibersihkan pada sempurna dan ditutup sempurna. satu visi bersama. Visi, bilang aja visi saja. Iya, satu visi bersama ya. Tidak bilang visi, saya kan sudah untuk bersama. Visi, ya. Hmm. Kita buat sudah toh. Wujudkan generasi yang apa? Iya. Saya tadi mewujudkan generasi yang Generasi kalau ibu mau jadi siswa yang berkarakter, budi pekerti, berprestasi, dan tentunya pacu pada profil pelajar Pancasila. iya. Visi. Kalau saya menciptakan generasi yang berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkarakter profil pelajar Pancasila. Berarti mewujudkan siswa yang Coba kita masing-masing kita pikir satu visi-visi dulu. Kasih gabung ini nak. iya. Sebenarnya hampir sama saya lihat. Iya. Bertiga ini kan hampir sama. Hampir sama, hanya di saya tambah sedikit yang dukungan itu. Artinya kolaborasi. Kalau kita buat visi itu kan dukungan itu kita bisa masuk di visi. Di misi. Iya, Kalau misi. dukungan masyarakat itu bisa masuk di misi atau tujuan. Iya. Maksudnya kalau misalnya kata-kata kedukungan apa itu, sudah nanti masuk di misi maksudnya. Kalau kita pelajari. Menciptakan, Adi, mewujudkan, iya. Mewujudkan. aduh Tuhan, saya pun sembarang. Menurut saya itu bahasanya dari Main sembarang. Ibu Oki itu sepas, tinggal tambah sedikit sih. Menciptakan, mewujudkan. Berakhlak mulia serta berprofil pelajar Tinggal Pancasila. tambah yang berdaya saing saja. Kok? Berdaya saing. Menciptakan generasi yang berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkarakter profil pelajar Pancasila dan berdaya saing global. Oh, kalau begitu bagaimana? Kan ibu berdua hampir sama juga. Iya, kalau ini berdaya saing global kan sudah masuk di teknologi. Kan sekarang global iya. kan masih secara luas. Iya, pasir kalau begitu. Bagaimana? Ada Jamara tadi, anak buah dia dari situ. Kita Ibu pakai Mince Ibu Oki bilang, punya saja, dia sudah merangkum. ya, Kita pakai Ibu Oki punya saja, sudah merangkum ketiga. Pakai itu sah.
Iya, teknologi masuk di daya saing di atas. Yang berakhlak mulia masuk semua yang karakter yang budi pekerti. Nah, ibu okupunya sudah menyeluruh dari ketiga. Itu sah. Iya, boleh saja. Pas sudah. Oleh dari Bayu, Iris akan masuk. Tak layak dari Iya, sudah. Ini adik saya. Atau menciptakan itu kita ganti mewujudkan. Iya, toh mewujudkan bisa. Mewujudkan generasi begitu. Ganti mewujudkan generasi Masuk. yang berkuliah. Yes. Pas sudah. Mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkarakter profil pelajar Pancasila. ke jalan apabila berdepan dengan hal. Kami selalunya yang kami ini nasi mengusi dan Sekarang berikutnya membuat satu pernyataan prakarsa perubahan berdasarkan visi yang sudah kelompok sepakati. Prakarsa perubahan. Pernyataan prakarsa perubahan. Iya. Pernyataan. Dari ini tadi. Prakarsa perubahan dari ini. Iya. Mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi serta berkarakter profil pelajar Pancasila. Satu pernyataan prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan. Pertanyaan. Prakarsa perubahan itu kan ini apa tuh? Sebetulnya pertanyaan ya? Pernyataan. satu lagi persembahan yang kurang memuaskan. Ali, Nampaknya kamu masih kurang faham mengenai peranan keras. Objektif yang khusus tiba-tiba Pernyataan prakarsa. Pernyataan prakarsa apa? Prakarsa berarti harus ada kita kuatkan. Untuk menguatkan. Kan tiga saja intinya. Ya toh? Menguatkan Satu berakhlak mulia. perilaku peserta didik, ya toh? Menguatkan perilaku peserta didik. Oh, berarti kita ambil yang Ibu Oki punya pernyataan yang tadi. Tidak, maksudnya kita ambil pernyataan prakarsa. Iya, kan visinya tadi kita ambilnya Ibu Oki toh. Pasti dia punya pernyataan prakarsa kan sama dengan yang tadi yang kita kerja di itu pertanyaan pemantik itu nah. Iya, iya. Menciptakan perubahan yang sesuai dengan kebutuhan. Berakhlak mulia itu berarti dari karakter. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ya perkembangan zaman. Iya. Ini karakter profil Pancasila ya sama dengan itu tadi karakter. Dua saja berarti ya. Iya, maksudnya iya dari situ kita Dua mau garis lihat. besar. Iya.
Pembiasaan berarti dia punya titik tolak ukur ini. Bisa juga maksudnya Atau langkah aksi. awal untuk kita memulai perubahan, langkah awal yang kita ambil kayak gitu nah. Ya toh, Mm-mm. toh penguatan perilaku peserta didik apa? Kan kita punya visi kan mewujudkan generasi yang berakhlak Ya toh, mulia ini toh. Nah, berarti itu kita harus perubahan penguatan apa ya? itu dulu. Mm-mm. Yang mau kita ini apa toh? Yang kita inginkan. Iya. Coba lanjut Ibu Oki. Tadi bahasanya. Karena Menguatkan perilaku peserta didik menjadi insan yang berakhlak mulia atau ya. Coba itu dulu. Sebentar kita lanjut. Menguatkan. Coba ketik saja dulu ini. Ya. Menguatkan perilaku peserta didik. insan Iya. yang berakhlak mulia. Peserta didik yang Akhlak mulia. Berakhlak mulia. Iya. Berarti harus sesuaikan dengan supaya dia masuk teknologinya itu tadi berarti harus sesuai dengan perkembangan zaman. Sudah harus tambah sir. Menguatkan menguatkan perilaku peserta didik yang berakhlak mulia. disesuaikan dengan Saya terpatut pun datang ke sini. supaya dia masuk lagi itu yang teknologi tadi tuh. Bagaimana? Sesuai dengan asas apa sudah kenal bahasanya Bagja. Buat satu. Jadi, saya dengar kamu ada masalah. Oh, Artinya buat disesuaikan satu. dengan Merancang satu rencana betul. Maksud kita ambil saja ini prakarsanya untuk ini akhlak mulia saja dulu toh. Ini agak masalah. Kamu sedang Kan buat Terus satu itu yang pernyataan teknologis. saja. Kan dia bilang Kalau tanya membuat satu saja pernyataan prakarsa perubahan. Oh iya, iya. maksudnya saya begini, dia harus terkait dengan itu teknologi itu. terasa di Jadi berarti menguatkan perilaku peserta didik yang berakhlak mulia disesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena sebentar dia tercover itu yang teknologi. Dia baru minta satu prakarsa perubahan saya kan prakarsa perubahan. Iya, maksudnya nyambung supaya dia jadi satu toh. Nyambung sudah itu semua. Hah? Tidak maksudnya menguatkan Maksudnya perilaku. karena begini, maksudnya prakarsa perubahan ini satu saya ambil tentang itu berakhlak mulia contohnya. Ketika kita masukkan ke dalam Bagja, kita buat ini kegiatan pernyataan tuh yang berhubungan dengan ini sudah. Bagaimana untuk mewujudkan siswa yang nanti berakhlak mulia sudah ini di Bagjanya dia. Kalau kita ambil dengan teknologi berarti kita cari lagi nanti yang berapa begitu waktunya yang berhubungan dengan itu sudah. Ketika kita turun ke yang bagian ketiga sebentar. Ada pertanyaan berikut toh. Merancang satu rencana perubahan sesuai alur Bagja lengkap menggunakan kanvas Bagja. Kanvas Bagja kan sudah dibagi tadi. Coba ini apa? Lihat tuh bagaimana. Kalau memang kita mau itu berarti kita nyambung sudah. Menurut Ibu Antoneta bagaimana? Tidak maksud saya supaya dia tercover saja itu apa? Semua ini visi yang satu visi ini.
Menguatkan rasanya. Menguat. Pas aja deh. Langkah awalnya kan kita menguatkan peserta didik. Hingga apa yang mulia. Coba kita buat lagi lanjut ke bagiannya dia supaya nanti kan kita bisa tambahkan. Apa? Iya, Yuk, lanjut, Hmm. lanjut. Lanjut dulu. soalnya saya Pertanyaan bingung. ketiga. Itu apa bagja kan sudah dibagi berapa fase tadi? Iya, saya coba ini share yang Bagja lah ya. Cuman saya mau gabungkan Bagja dengan ini Canva yang kita buat. Tadi saya tidak tahu deh. Coba buka saja dulu di Iya, apa berikut di iya. apa namanya? Ada. Terlalu kecil ya. Soalnya dari kopiannya kecil memang. Ini. Sudah bisa diambil. Iya, ini sudah yang saya ambil dari itu link tadi. Cuma sama kasih besar biar bisa baca dia punya huruf, nah. Tidak bisa. Hmm. Coba kasih Biar, klik di ini kursi di bagan situ. Tidak bisa. iya, dia kayak gini aja. Di dep luarnya tidak bisa. Luarnya dia. Luarnya dia lagi. Oke. Ah, Besar kasih tunggu. besar dia punya apa? Dalam luar sini. Nah, coba klik situ. Oh, klik di yang Hmm. atas lagi. Di atasnya bagja. Sini. Kayaknya tidak bisa situ. Tidak Iya, bisa, tidak tidak bisa. bisa. Sini tidak bisa Nah, aja. itu yang bisa itu saja. Iya. Itu yang 15 itu coba tambah. Yang Mana 12. 15? Ini. Di atas. Oh, Ah, Kursornya di tempat jangan di kursornya situ. kembali. Di tulisan buat pertanyaan utama. Coba taruh di situ. Apa dulu dia? kursornya yang Blok. Harus blok dulu. Blok dulu. Iya. dia keluar batas. Kita turun di Tidak bawah. apa. Yang penting kita bisa baca Ah, dulu. yang penting bisa baca. Pertanyaan utama dapat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan aset. Cara pendidikan kekuatan aset, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Biasanya hanya satu atau dua saja. Secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Biar sudah tetap sudah tadi. 11 ya? Biar sudah kembali seperti Pokoknya semula. intinya kita buat pertanyaan dari itu. Kita Buat punya ini pertanyaan. apa tadi? Satu pernyataan tadi itu. Kita kan tentang tadi tentang karakter apa akhlak mulia. Iya. Kita visi tadi kan
ini apa atau mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, kita buat pertanyaan dari visinya Ini kita. tidak, ini buat pertanyaan dari Prakarsa Perubahan kayaknya. Hmm? Oh, dari itu yang ini tadi menguatkan perilaku peserta didik yang berakhlak mulia. Iya, Ahlak, Nah, ahlak. berakhlak mulia. iya, iya. Tinggal pertanyaan sudah. Bagaimana cara apa? Apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku murid? Iya. Bagaimana cara menumbuhkan karakter murid agar berakhlak mulia? Atau apa yang dapat dilakukan? Coba. Bagaimana cara? Apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan? Bagaimana cara? Sama saja. Bagaimana cara Menumbuhkan mewujudkan generasi menumbuhkan karakter murid yang Ah. berakhlak mulia. Iya. Siapa-siapa saja yang dilibatkan? Kok? Oh, tidak. Nanti Belum. Nanti di bagian ini apa? Tindakan yang diharapkan. ini pertanyaan satu di sini. Satu saja dulu, Ibu. Satu aja. Nanti sebentar kalau dia berkembang, baru kita buat satu saja dulu. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Tindakannya kita jadi kita mencari jawaban sendiri nih. Jawaban dari ini pertanyaan. Tindakannya kita harus mengetahui kekuatan yang kita miliki. Tindakan yang atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Atau harus tambah pertanyaan. Kedua lagi. Hah? Maksudnya dua pertanyaan. Ada pertanyaan. Harus tambah lagi pertanyaan. Kekuatan apa yang kita sudah miliki, yang sekolah sudah miliki untuk menumbuhkan karakter. Supaya dia bisa nyangkut di tindakan. Atau sebentar dulu. Saya lihat di tempatnya. Dijawab dulu pertanyaan pertama dulu. Tindakan. Mana cara menumbuhkan karakter? Berarti bisa kita dengan membiasakan Memulai dari pembiasaan. Pembiasaan kegiatan itu apa? Budaya. Memulai dari pembahasan atau kesepakatan kelas budaya positif. Kah? Apa? Pembiasaan yang berkaitan dengan akhlak mulia seperti misalnya apa itu? Berdoa sebelum mulai apa? Kegiatan-kegiatan religius ini. Ya toh maksudnya kegiatannya dia pembiasaan kegiatan positif apa? Atau kita ini apa? Ada kolaborasi begitu dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk mewujudkan ini nilai karakternya anak-anak gitu.
Ya, kolaborasi dulu tahu, kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru serta siswa untuk melaksanakan pembiasaan lanjut sudah dari ibu tahu, dari ibu Oki. Pembiasaan berupa misalnya berdoa Iya. sebelum memulai kegiatan, Itu cocok di terus pertanyaan kedua. Yang tindakan yang dilakukan, coba lihat. Yang kedua, Ambil pelajaran. tindakan yang diharapkan, apa dia bilang? Diambil pelajaran ini. Nah, menggalang, membangun tim perubahan, itu baru kita bisa masuk. Itu kolaborasi bisa. Ya. Ini. Ini ada. Maksud saya kalau yang itu Ibu Mince bilang kolaborasi, bisa kita masuk untuk yang Iya. ini. Jangan Oh, kedua di sini. Iya. Ya, sudah tidak ada. Diam, diam. Jadi Makan sudah. berarti kita melakukan pembiasaan yang baik, udah. Kalau untuk jawab yang ini, tindakan yang kita lakukan. Iya, toh kita pembiasaan apa itu? Iya. Pembiasaan apa tuh? Berdoa sebelum memulai Ya, kegiatan. Pembiasaan apa tuh? Pembiasaan yang berkaitan dengan akhlak mulia. Pembiasaan baik, pembiasaan positif yang berkaitan dengan akhlak mulia. Itu bagaimana, Michi? Berkaitan dengan berakhlak mulia. Melakukan pembiasaan melakukan pembiasaan positif yang berkaitan dengan berakhlak mulia dengan contoh. Sudah itu permisi menerapkan draft S. Sapa salam. Begini Seko. iya. Menerapkan karakter budi pekerti, ya. Ya nanti kalau ada yang tanya baru kita tambah-tambah tuh. Iya. Sekarang kita masuk ke slide kedua. Iya. Slide kedua ambil pelajaran. Nah, di sini ambil pelajaran untuk apa ini? Kenali. Saya tidak bisa lihat. Iya, itu memang terlalu kecil dan tulisan.
saya kasih besar. Pas. Pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan mengenali kekuatan, Iya, aset, potensi, peluang lewat kegiatan. mengapresiasi yang Kita mulai terbaik dari menukik. iya. Menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat di hati-hati dan bernada positif. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data. Apakah lewat diskusi kelompok kecil besar, survei, kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak. Nah, di sini sih tadi yang Ibu Oki bilang kita berkolaborasi. Iya, multi unsur. Apa sudah kita Hmm. pertanyaan pertama tadi? Pertanyaan pertama tadi dia bilang gini, bagaimana cara menumbuhkan karakter murid yang berakhlak mulia? Nah, dari Oh, ini maksudnya itu pertanyaan pertama tuh jadi pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama itu apa yang harus dilakukan untuk itu ya menumbuhkan karakter itu apa yang dilakukan? Nah, oh, itu melakukan itu bagaimana caranya? Itu tadi apa sudah jawaban tadi kolaborasi apa? oh di sini apa? Eh? Bagaimana? Iya, iya bisa juga. Itu, ya toh. Bagaimana cara menumbuhkan itu? Apa yang harus dilakukan untuk itu toh? Hmm, Bagaimana Ibu Bos? Aman, Siap. aman, aman. Sudah isi angin sedikit. Itu sudah ini. Saya ini anak dan tersibuk kita dan ini apa nih? terus dilakukan. Apa yang harus dilakukan dalam rangka? Tidak usah hapus sih, langsung komputer di bawah sih. Pertanyaan Sudah. kedua. Mana? Apa yang harus dilakukan untuk Menumbuhkan karakter murid yang berakhlak mulia? murid yang berakhlak mulia. Nah, itu sudah tadi. Terus bagaimananya itu? Bagaimana cara mewujudkan? Kecil sudah 11 punya tadi ya. Iya. Ini sebentar ya baru kecil kita ini apa tuh? Bagaimana cara menumbuhkan karakter murid yang berakhlak mulia? Mungkin ini kan kita lihat dari pengalaman guru-guru yang senior, mungkin ada dari mereka yang pernah ini mencoba ini apa tuh mewujudkan ini karakter yang berakhlak mulia. Kira-kira bagaimana pengalamannya mereka dari pelajaran itu kan kita bisa ambil. Itu nomor 1 di mana tadi? Ini nomor 1. Memang Oh, mudah. kan di situ ada nomor 2. Maka saya bilang itu di sebelah aja nomor 1 nah. Iya, Maka maksudnya saya ini nomor 1 untuk ini pertanyaan utama. iya. Yang B itu buat pertanyaan. Yang kedua kan untuk ambil pelajaran. Pertanyaan pertamanya apa, Bet? Oh, ambil pelajaran. Iya. Pelajaran. Mungkin kita jangan pakai nomor supaya jangan bingung Saya pakai Iya, tanda. spesifik. Nah, Iya. Untuk
pelajaran kekuatan. Tapi dengan gadget yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagai contoh, saya mendapati bisnis ejen karya memakai masa untuk dilakukan. Jadi, saya ciptakan kata khas ini bagi membolehkan dia. Coba lanjut dulu yang ketiga. Oh, tapi Oh, Ah, ambil lanjut. pelajaran. kamu dapat mencipta sesuatu yang boleh dimanfaatkan. Jadi, Ini tuh, kita bisa juga bilang mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kamu Menumbuh. kita Salah satunya Iya. memberi cara menumbuhkan. Memberi Iya. contoh. Iya, kita bisa juga wawancara belakang Iya, guru toh? atau survei pengalaman Mencari informasi. lewat orang tua juga bisa. Bisa ini meniru program ini apa begitu nih sudah Iya. diterapkan di sekolah rujukan sekolah lain tuh. Mungkin kita kasih ini apa sudah namanya? Bagaimana cara sekolah itu menerapkan apa sih Karakter tadi itu? murid. Apa sih? Betul. Yang Bagaimana jelas cara pertama sekolah? memberi contoh. Ya itu sudah. Mencari, memberi contoh. Pertama itu memberi contoh. Jam jawaban itu memberi contoh tindakannya dia. Pertanyaannya bagaimana cara sekolah menerapkan itu apa tadi itu? Menumbuhkan karakter. Satu memberi contoh, yang kedua yang saat itu memberi contoh, pembiasaan itu S, ya. Memberikan contoh dengan pembiasaan. Tidak memberi contoh, tidak memberi contoh. Yang kedua itu juga, maksudnya. Memberi contoh atau teladan, garis miring teladan. Itu teladan baik. Kita kan sebagai guru kasih contoh dulu yang baik, toh. Iya. Yang kedua, teladan, nah itu. mungkin kita bisa pakai itu asesmen diagnostik itu untuk menggali. Belum. Sekarang itu saya mau ingin tanya justru sama ini Pak Fasil. Kemarin saya ikut seminar itu dia bilang ada asesmen diagnostik, nah membeda-bedakan apa ya? Bagaimana? Asesmen diagnostik yang membeda-bedakan siswa itu belajar. Iya, kayak belajar. Itu dong bilang di SLB yang ada. Itu hanya untuk SLB katanya. Tidak. Tidak, penelitian dari ini apa kurikulumnya Kemendikbud apa itu yang kemarin kasih. Iya, memang awalnya dari ini SLB punya, tapi itu diterapkan di kurikulum mereka ada di materi. Iya, maksudnya tidak ada lagi. Cuma ini kita baru kemarin pelatihan, tapi ya kalau untuk pelajaran lain, kalau kita PS kemarin sudah jelaskan. Tidak ada lah. Tidak tahu lagi kan belum ada dia punya permen berapa masih lupa. Kita lanjut sudah kita punya ini. Iya. Tadi kita bilang itu memodifikasi program itu kan bisa memodifikasi program-program yang apa toh program pembiasaan dari sekolah rujukan kan bisa juga toh. Tapi itu tadi yang asesmen diagnostik itu kan sama dengan itu yang menggunakan angket atau apa kan hampir sama dan itu menggali kebiasaan rumah dan itu menguatkan yang baik
kurang baik yang dilakukan di rumah kan itu salah satu maksudnya saya tadi ya program masuk. Pas begini. Tambah lagi toh. Ya. Itu kebiasaan apa tuh? Apa budaya 5S itu? Senyum, sapa, salam, sopan santun. Kebiasaan 5S. Sapa, sapa, salam. Senyum, sapa, salam. Oh, senyum duluan ya, aduh. Amai. Senyum, sapa, Salam. salam. Sopan santun. Sopan santun. Pas ini. Taruh satu-satu dulu, tahan ya. Iya. Ya, lanjut dulu. Lanjut dulu. Apa? Gali mimpi. Gali mimpi. Ya, kali ini. Menarik juga anak ni. Tak ada siapa pun nak pakai. Kau ni nak je saya siapkan semua. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud. Membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Mimpinya kita untuk murid berarti ya? Iya. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab. Terlibat berproses untuk memaknai hasil temuan menggali mimpi bersama-sama ya. Menggali mimpi bersama-sama. Kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Iya. Saya ada buka di HP. Oh ya. Dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab Jadi pertanyaan yang kira-kira telah mimpi kita untuk murid ini apa dari visi kita tadi? Menguatkan perilaku peserta didik yang berakhlak mulia. Dari kita prakarsa perubahannya kita kan kita ambil akhlak mulia saya tadi ya. Iya. Iya toh. Iya, menguatkan perilaku peserta didik yang berakhlak mulia. Para siswa baru. Harusnya kita muat yang berkarakter profil pelajar Pancasila tuh. Tinggal tambah deh. Iya. Kan itu yang paling utama di Nanti kita tanya di Papa Fasil sebentar. Apa tadi? Apa dampak apa yang ketiga? Oh. Sabar. Nomor 2 itu tadi dia masih lanjutan. Tindak. Nomor 2 yang tindakan. ini. Nomor 2 tadi dia masih ada lanjutan. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data,
apakah lewat diskusi kelompok kecil, besar, survei, kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak, multi unsur deh. Ini Berarti memang harus tindakannya tambah. kita ini. Tidak, ini kita tindakan yang kita jawab ini. Kan ini kan ada 2 poin toh, pertanyaan dengan tindakan. Nah, pertanyaannya kita sudah buat. Terus poin yang kedua tindakan. Tindakan ini kita sudah jawab toh. Dia bilang yang lebih memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok, survei, terus bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak. Artinya dia lebih menukik Yang lagi. diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta. Kalau data, apakah dari kelompok, kasih masuk di sebelah yang ambil pelajaran. Ya, ini Iya bagian ini. dari pelajaran. Ambil pelajaran, iya, ambil pelajaran. Pelajaran. Ya, toh. Bisa survei gitu. Iya, ini kan kita berarti tambah di Itu tadi sini. yang kita bilang tadi, dia punya apa, itu memodifikasi program pembiasaan apa itu. Bisa jadi 5S. masuk di, tidak maksud ini mencari informasi atau apa bisa. Macam ini yang nomor 2, yang memodifikasi program-program dari sekolah lain Itu atau belajar relevansi dari sekolah lainnya harus tambah supaya dia lebih sempit. Oh ya. Lewat apa? Diskusi dengan teman-teman guru atau supaya dia nyangkut ini yang pertanyaan. Oh iya. apa di situ tadi, ini kita ada buka di yang sebelah, di sebelah Lena memberi modifikasi program dari sekolah, Ke bawah pelan-pelan tuh. program Kita program dari sekolah lain lewat diskusi kelompok bersama guru, bersama rekan-rekan guru, kan masuk kolaborasi. Jadi kita tambah di sini maksudnya belajar dari referensi lainnya bersama rekan guru lainnya gitu. Printernya kelewat batas nih. Kita tahu kan kalau sampah itu harus dibersihkan. Modifikasi program-program dari sekolah lain, belajar dari referensi lainnya. Maksudnya kita modifikasinya itu kan bersama rekan guru lewat KKG atau apa begitu tuh, diskusi kelompok guru begitu. Betul sudah. Maksudnya lainnya lewat kelompok kerja guru atau lewat KKG gugus atau kecamatan atau lewat KKG gugus saja. ini kan untuk kita ke sekolah, bagaimana lewat KKG gugus, maksudnya ini khusus untuk kita Lewat gitu. KKG, Maksudnya kita jangan bawa di sekolah di tempat lain lagi maksudnya. Kombel, kelompok belajar. Kalau kombel bisa. Iya, lewat kombel maksudnya. Ini anak kok kita ada kerja, aduh. Kan ini juga bisa melibatkan komite sekolah. Memodifikasi program-program dari sekolah lain kolaborasi dengan
Kolaborasi dengan rekan guru dan kepala sekolah. Ketiga lagi gali mimpi. Iya. Gali mimpi. Dari pertanyaan-pertanyaan pertama dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif. Bila mana terwujud membuat bayangan dan gambar masa depan yang membumikan negara masalah positif yang harus kita bahas. Diharapkan dari jawaban pertanyaan tertata yang dapat digunakan untuk bekas pertanyaan. Tindakan dan dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan telah dibuat. Bagaimana saya? Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan. Menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan siapa. Jawaban atau pertanyaan yang terdapat dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif. Bila mana praprasa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Apa saja hal baru yang dapat saya lakukan setelah mewujudkan peserta yang berakhlak mulia? Buat pertanyaan lagi. Iya, gitu buat pertanyaan. Apa saja hal baru yang dapat saya lakukan setelah mewujudkan peserta yang berakhlak mulia? Yaitu hal baru apa yang kita kan dari kita kan mau bermimpi nih, Iya. atau kebiasaan baru murid setelah terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia. Apa saja hal baru yang dapat saya lakukan setelah menguatkan perilaku peserta didik yang berakhlak mulia? Apa? Coba ini tinggal Memulainya baca tuh lagi sesuai. susah. Coba. Aduh, jangan marah. Saya ada omong dari tadi, ternyata saya ada kasih apa? Kasih mati ini, aduh. Terlalu Saya ada semangat. dari tadi ada. Sementara ini sandar-sandar baru saya omong sambil tutup mata nih. Kenapa teman-teman ini menyaut? Tidak, maksudnya apa dia punya dampak positif itu? Atau setelah kita Pertanyaan. Diharapkan dari jawaban pertanyaan. Menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Apa saja hal baru yang dapat saya lakukan? Baik dan lancar. Selain kepintarannya, juga Kalau ini bagaimana? Apa saja hal baru yang dapat saya lakukan setelah menguatkan perilaku serta didik yang berakhlak mulia? Pas atau tidak?
tinggal tambah sedikit. Apa itu? Dan hal-hal apa saja yang perlu ditebalkan dari sikap yang sudah ada. Atau kita Pemahaman taruh nomor 2. pertanyaan. Hah? Atau kita taruh di nomor 2 itu. Iya. Modelan begini ya. Apa tadi? Mangkai? Hal-hal apa saja yang perlu ditebalkan dari hal-hal positif apa saja yang perlu ditebalkan Sebenarnya hal-hal apa saja yang perlu hal-hal positif apa saja yang perlu ditebalkan dari perilaku peserta didik. begini. Mikirin apa sih Mas? Udah bener nih dikasih peringatan. Apa saja hal baru yang dapat saya lakukan. Pakai murid jangan peserta didik, pakai murid Murid, iya murid. Ih, kalau Spider-Man yang satu ini agak lain loh. Sudah dingin lah ibu. Kepala tekak dari ini apa nih? Sepunya ini apa? Laptop medium suara tidak keras, jadi saya harus pakai ini sakit sama telinga terus. Oh, baru berjam-jam lah. Dia pun tindakan lagi ya. Iya. Apa yang Lihat dulu ibu oke, lihat dulu pertanyaan. Di sana surganya ikan, tapi berlaku pas sudah itu. Tindakannya kita bisa melakukan observasi atau evaluasi bisa. Ya, Bagaimana melakukan evaluasi apa saja terhadap hal baru? itu. Tidak. Apa saja hal baru dalam pertanyaan pertama? Hal baru yang dapat dilakukan setelah menguatkan perilaku murid. Perubahan sikap, perubahan tingkah laku tuh. Apa saja hal baru yang dapat dapat saya tindakan. lakukan? Setindakan yang diminta. Melakukan evaluasi terhadap itu kegiatan Refleksi. itu apa gitu. Refleksi. Atau evaluasi bisa. Dan refleksi sama evaluasi ya. iya. Terhadap itu pembiasaan baik yang kita lakukan itu kegiatan itu. Telah dilakukan. Lakukan refleksi, garing evaluasi gitu. Melakukan evaluasi terhadap pembiasaan baik yang telah dilakukan. Setelah refleksi berarti kita ini mencatat sudah dia punya apa ya? Mencatat hasil atau apa? Iya, bisa aja membuat daftar apa? Iya. Memotivasi cara pandang baru murid. Tindakan perbaikan sudah tuh. Melakukan setelah tindakan yang dilakukan setelah hasil refleksi itu.
bahasa kan ini yang kadang-kadang itu susah melakukan refleksi yang luas. Saya tidak bisa konsentrasi. Ini anak dia tersibuk terus di saya. Gimana? Langsung nyambung pertanyaan kedua tuh hal-hal positif apa saja yang perlu ditebalkan. Yang perlu ditebalkan adalah hal-hal tentang karakter sudah karakter yang baik. Atau jangan bilang atau pertanyaan jangan bilang hal-hal positif, kan pasti semua hal positif itu harus ditebalkan. Yuk kali ya makan pakai lalapan. Tapi Hal-hal atau karakter apa saja atau bagaimana? Iya, iya, boleh. Kan ada karakter yang tidak baik, ada yang baik. Kalau positif kan sudah Betul. pasti semua harus kita tebalkan. Iya, betul Ibu. Jawabannya hal positif tuh. Iya, Hal positif. Nah, hal positif terutama karakter berakhlak yang mulia. baik. Hmm. Apa hal atau karakter apa saja ini? setiap hari. Bertahan dulu. Dan besok masih kita perbaiki. Yes. Kalau besok kita perbaiki lagi ya. Lanjut dulu. Lanjut dulu. Supaya kita bisa habis juga ini jabarkan rencana dulu. Iya, masih Iya. 2 slide ini. Jabarkan rencana. Susah 11 ini. Baru besok kita nih. Ruko lagi. Ini apa? Ini duduk lagi sampai ini apa? Dulu sore lagi. Sampai sore lagi besok kita ini. Jabarkan rencana. Dari pagi lah kita jalan besok ini. Besok pucat pasti sudah ini. Ya, pertanyaan di tab ini harapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Baik langkah kecil sederhana dapat dilakukan segera atau langkah berani terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Apakah langkah pertama Apa langkah yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya positif? Menumbuhkan ini akhlak mulia melalui pembiasaan budaya positif. Apa langkah yang dapat dilakukan? Apa saya bilang? Yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan karakter ya akhlak mulia melalui pembiasaan apa tadi? Apa yang dilakukan untuk menemukan Pembiasaan apa dari awal kita bilang? Pak, sudah. Pembiasaan apa positif apa tadi? Ini berakhlak mulia. Positif. Berakhlak mulia.
Pembiasaan Sudah baik. di nomor di apa yang Ini pertanyaan dia. pertama. Positif, Bukan yang positif. pertama kayaknya. Karakter. Ini. Pembiasaan Itu. positif. Pembiasaan positif. Apa tadi? Lanjut lagi tuan tadi. Untuk Pembiasaan menemukan positif. karakter melalui pembiasaan positif. Tanda tanya. Tindakan. Apa langkah yang dapat dilakukan untuk menemukan karakter? Iya toh? Iya. Salah satunya membuat di kelas, membuat kesepakatan kelas. Masuk kah? Iya toh? Selain Terus pertanyaan kedua bisa, bagaimana rencana ini penguatan di masa yang akan datang? Bisa juga. bisa. Bagaimana Rencana penguatan di masa yang akan datang. Besok bereditif. Begitu saja dulu. Itu sudah. Itu berarti tindakannya seperti tadi Ibu Mince bilang itu apa? Pembuatan kesepakatan kelas. Satu. Satu. Kesepakatan sekolah saja. Kesepakatan kelas dulu untuk jawaban nomor 1. Yang kedua Betul. kesepakatan sekolah. Tidak, Untuk dia membuat tindakannya bisa kesepakatan lebih dari 1 dari 2. Iya, kesepakatan kelas? kelas. Kedua pembuatan kesepakatan sekolah. Kan dari kelas kan hanya satu kelas. Kalau sekolah kan melibatkan berbagai pihak. Pembuatan kesepakatan sekolah dengan melibatkan berbagai pihak. Dan yang melibatkan orang tua. Terus ini guru memberikan teladan dalam hal ini apa tuh? Budaya positif apa? Pembiasaan positif itu juga toh. Lalu bisa juga berkolaborasi dengan orang tua. Itu di atas Nanti di nomor 2 sini. sudah pada Di sini nanti. ada. Membuat program itu apa toh? Kita membuat program untuk pembiasaan apa itu? Itu kita buat program keagamaan, misalnya itu setiap Jumat, ibadah Jumat itu kan wajib. Ada hari-hari besar, ya toh? Jadwal kegiatan religius, nah kayak gitu nah. Program Iya. pembiasaan. Dia Buat masuk di isi program sekolah. atau jadwal. Jadwal apa tadi? Program terjadwal. Program terjadwal. Masuk Program terjadwal saja tuh. jadwal. Membuat program terjadwal. Nanti kalau ditanya baru kita bilang ya. Program pembiasaan sudah. Iya sudah. Besok baru kita otak dia berpikir atau hari Minggu dia berpikir. Ya, kita masuk di terakhir, eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang terlibat, memonitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Eksekusi ini siapa saja? Kita pertanyaan tinggal kita bilang siapa yang terlibat, baru siapa yang bertanggung jawab, tulis saja. Satunya siapa yang terlibat dalam itu toh, baru siapa yang bertanggung jawab yang kedua. Siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan rencana ini? Iya toh? Itu bisanya cuma terbang dan balik lagi ke tuannya. Siapa yang terlibat. Yang kedua, Yang bertanggung jawab itu
Oh, ya. Siapa yang bertanggung jawab dalam rencana ini? Tindakan desain komunikasi. Siapa dapat tindakannya? Berarti kita membentuk panitia sudah, atau Membentuk tim. untuk tim toh? Tim apa Hmm, sudah namanya? iya, Ada tim. membentuk tim, toh. Produktif. Ya, misalnya tadi yang kita ambil yang ini sebelum ini itu yang tentang apa sudah itu tadi saya bilang. Berakhlak Kebiasaan mulia. apa religius itu kan ada tim dia itu. Oh, Iya. iya. Tim Siapa apa yang terlibat toh? dalam rencana ini? Membuat tim. Membentuk tim. Membentuk tim. Ah. Macam-macam contoh kecil saya di sekolah buat tim khusus. Itu dari guru, siswa, orang tua. Siswa kan OSIS itu ada di punya tim memang di situ. Kalau SD kan belum ada OSIS. SD tidak ada OSIS. Kalau SMP Apalagi TK. Membentuk tim kerjasama ya bisa tim juga itu. kerjasama. Nanti kalau Mm-mm. ditanya baru kita jelaskan. Kita buat sudah apa jelaskan. supaya orang bisa bertanya. Nah, nanti kalau kita jelas mendetail, orang tidak bertanya. Iya, Jadi betul. diskusi. Iya. Buat yang supaya Rame orang bisa sekarang bertanya, supaya rame kan itu diskusinya begitu. Supaya orang bertanya, jadi kita bisa ngomong banyak-banyak. Iya, apa tuh? Yang kedua lagi. ya. Yang kedua, siapa saja yang bertanggung jawab dalam rencana ini? Nah, itu Semua warga timnya tuh sekolah. sudah ini apa tuh? Iya, Ya, mantap sih. Intinya sehingga bisa bertanggung jawab, tahu kan begitu. Masih ada itu? yang Habis. ketiga lagi. Itu eksekusi. Yang ketiga pertanyaannya, apa indikator keberhasilan? Kita lihat Oh, indikator masih keberhasilan. ada Ya, toh? lagi. Tidak, maksudnya pertanyaan ketiga. Maksud saya. Oh, iya. Kan ada indikator berhasil, tidak? Iya, betul sudah. Kita punya ini apa ini? Kegiatan. Itu Pertanyaan ketiga. Apa indikator Ini- keberhasilan Indikator keberhasilan. Pertanyaan. dari pembiasaan apa positif itu? Oh, iya. Di bawahnya siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Di bawah. Pertanyaan. Oh, di sini. Iya. Situ pertanyaan. Apa dan pertanyaan Apa ini? tadi? Apa indikator keberhasilan? Keberhasilan dari pembiasaan apa itu? Apa positif tadi? Saya omega 3 dan sudah turun aktif. Nah, itu berarti kita tindakan kita melakukan Teman-teman, kita waktu sisa 10 menit lagi untuk sesi diskusi di kelompok masing-masing. siapa Siap. fase. Di depan. Di situ kita merefleksi sudah toh supaya kita bisa Iya. tahu kita berhasil tidak. Secara rutin melaksanakan refleksi. Refleksi. Secara rutin. Nah, merefleksi saya bilang pakai secara rutin. Merefleksi kegiatan itu toh yang sudah itu kita lakukan. Supaya kita tahu dia berhasil tidak ini yang kita buat ini. Monitoring. Berarti monitoring. Pasir kalau itu. Sudah ini. Sebentar.
Iya Tidak, toh? habis refleksi harus ada rencana tindak lanjut. Setelah refleksi harus ada rencana tindak lanjut. Mm-mm. Ya, artinya dari kekurangan, dari ini harus direncanakan lagi maksudnya. Hasil refleksi, Berarti kita refleksi kembali tindak, di Lanjutan dari refleksi apa sudah? harus ada rencana tindak lanjut. Membuat rencana tindak lanjut. Setelah refleksi harus membuat rencana tindak lanjut. Begitu. Dari hasil refleksi tersebut maksudnya. tambah di sini maksudnya. Sini Iya. Iya, betul. membuat rencana tindak Tindak lanjut lanjut dari dari hasil refleksi. refleksi. Ya, itu saja mungkin. Pas sudah. Oke. Bahas untuk sementara. Sekian dan terima kasih. Amin. Amin. Haleluya. Ya, maksudnya dia punya apa slide berikut tuh. Oh Sekian dan iya, terima di kasih. Canva. Nanti kalau ada perubahan-perubahan tinggal kita lanjutkan. Kan masih ada hari Sabtu, Minggu. Oh, iya Bapak Fasil, saya izin bertanya sedikit dulu. Ya, bagaimana Ibu Oki? Tadi kita apa tentang bagja pas masuk di itu. Tunggu Bapak Fasil ya, saya lihat. Prakarsa apa coba? Prakarsa perubahan itu Bapak Fasil. Ya, ya, prakarsa perubahan. Nah, itu kita kan tadi itu kita ambil tentang visi kita itu seperti mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, ini apa memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkarakter profil pelajar Pancasila. Ketika kita sampai di itu ruang apa susah bilang tadi ini? Bagaimana Ibu Oki? Soalnya suara dari kelompok lain Oh, juga masuk, jadi saya tidak aduh Tuhan. tidak Tunggu Bapak. Prakarsa itu yang kedua. Untuk tugas yang kedua itu Bapak Fasil dengar suara Bapak? Oh. Ini jelas. Jelas, jelas. Tidak untuk Bapak Fasil, Bapak Fasil. Oh, Ibu Oki, Bapak, nanti kita satu room saja baru tanya karena ini memang suara banyak masuk jadi itu setengah mati. pantasan. Bapak suara yang jelas. Memang dari saya jelas, tapi Nah, jelas. dari kelompok lain kan satu laptop jadi dari kelompok satu kelompok ini Ibu dari kelompok berapa ini? Kelompok Kelompok 2. dua. Kelompok dua. Kelompok 3 dan kelompok 1 suara masuk jadi tidak terdengar jelas di sini. Oh iya. Sebentar Boleh sekali ya. nanti sebentar ditanyakan saja sebentar kita di main room. Oke, siap. Hmm.
Teman-teman di kelompok ini boleh kalau sudah selesai langsung ke main room, tidak apa-apa. Oke, Bapak.